Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah disiplin rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disiplin adalah sebuah latihan untuk membuat kita menjadi teratur. Dunia tempat kita berada mengakui tentang kedisiplinan. Apabila kita disiplin, maka pasti kita akan lebih baik dari yang sebelumnya. Apabila kita disiplin, maka apapun yang kita lakukan ketika kita disiplin, maka hasilnya akan baik. Demikian juga dengan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan lebih dari dunia ini. Ketika kita tahu disiplin rohani ini adalah sebuah latihan setiap hari untuk membuat kita menjadi teratur dalam kerohanian kita atau spiritual. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita disiplin rohani, kita memerlukan komitmen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, komitmen itulah yang komitmen itulah yang menjadi penggerak dalam hidup kita agar kita tidak menyimpang kepada hal-hal yang kepada dosa, agar kita tidak menyimpang kepada hal-hal yang membuat kita melakukan kesalahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah. Mungkin saudara atau saya, kita yang mendengar firman Tuhan, mungkin pernah merasakan di mana ada kerinduan dalam hati kita untuk bersekutu, berdoa, beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak jadi. Karena apa? Karena daging ini lemah, daging malas. Akhirnya kita tidak jadi berdoa, bersekutu, atau beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah menyampaikan hal ini. Oleh karena itu kita harus selalu melatih diri kita untuk terus mendisiplin diri kita, agar kita disiplin lebih khususnya dalam hal kerohanian, spiritualitas kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup ini kita menghadapi banyak peperangan rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiap-tiap hari selalu ada hal-hal yang membuat kita tidak fokus, yang membuat kita bisa marah, tidak sejahtera. Atau kita tahu juga terkadang hal itu terjadi bukan hanya dari luar, tapi karena dari dalam diri kita juga, keinginan daging kita, kelemahan tubuh kita secara jasmani. Oleh karena itulah kita tiap-tiap hari perlu untuk melatih diri kita untuk melawan keinginan-keinginan daging yang membuat kita terjatuh dalam kesalahan, dalam dosa yang merintangi hidup kita, yang mengganggu hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Dan ketika kita sudah melatih diri kita, maka kita akan bisa menguasai diri kita untuk tidak berbuat kesalahan lagi, untuk tidak melakukan hal-hal yang membuang-buang waktu, yang tidak berguna dan tidak membangun. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan disiplin rohani yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi yang sulit ini, pandemi COVID-19 yang masih melanda. Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus disiplin berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Mari kita tetap membangun doa kita kepada Tuhan, sekalipun dalam kesulitan, di tengah-tengah pandemi dan masalah lainnya yang kita lalui, kita mau berserah, berdoa kepada Tuhan, membangun iman kepada Tuhan. Kemudian disiplin baca firman Tuhan. Ada banyak renungan-renungan yang dikirimkan, atau mungkin ada
banyak bacaan-bacaan firman Tuhan. Kita bisa baca firman Tuhan di rumah kita. Karena kita tahu kita jarang atau kita beribadah secara online, tidak bertemu di gereja, namun kita tahu dimanapun kita berada Tuhan tetap ada. Mari kita tetap persiapkan untuk selalu kita mendengar, membaca firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, akan ada kuasa Tuhan, akan ada hal-hal yang baik yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kita tidak mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang berbau dosa, kesalahan. Kemudian kita harus disiplin dalam persekutuan di rumah kita bersama dengan keluarga. Ada doa, ada ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disiplin beribadah. Karena memang di tengah-tengah pandemi ini kita diwajibkan untuk melakukan ibadah secara terbatas. Mari kita secara inisiatif, ketika kita digerakkan Tuhan, Tuhan pasti menggerakkan kita untuk berdoa, beribadah. Mari kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tidak disiplin, maka kita membuang-buang waktu, tenaga, hal-hal yang sia-sia. Kita tahu disiplin rohani itu penting untuk memelihara iman kita, untuk pertumbuhan iman kita. Di situasi yang sulit sekalipun, tetap beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita disiplin secara rohani, ada tips yang perlu untuk dilakukan. Yang pertama, kita harus ada niat. Kita harus menetapkan hati kita yang adalah pusat untuk tetap atau untuk mau berubah. Kemudian berjanji kepada diri sendiri, lalu kembali kepada Tuhan. Dan mari kita disiplin menggunakan waktu kita untuk beribadah, disiplin secara spiritualitas kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati kita. Kita akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kembali lagi kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami mau disiplin di tengah-tengah pandemi ini, disiplin untuk hati kami, hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Ada pujian, ada mesbah di rumah kami, ada pembacaan firman Tuhan, sehingga hidup kami tiap-tiap hari Tuhan selalu terhubung dengan Engkau. Berkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan dan semua yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, Engkau memberikan mereka kesehatan saat melakukan aktivitas di luar rumah atau di mana saja tempat mereka bekerja. Tuhan, Engkau memelihara, melindungi, memberi kesehatan. Tuhan, hindarkan dari hal-hal buruk yang tidak kami inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami seluruh jemaat untuk taat protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah atau dimanapun kami bekerja. Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk Tuhan dapat melakukan hal-hal yang kami lakukan dengan baik, dan biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.